untuk ikut menghidupkan dakwah di Zoom ini ya, di kalam subuh ya. Ya, ada yang sudah bersedia untuk memberikan door prize tumbler ya, Bos Len. Tuh tumbler itu kan bagus ya, ada tumbler, kemudian nanti ada buku dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya belum bisa tampilkan ini, bisa tampilkan tumblernya. Tapi tumblernya itu keren sekali ya. Nanti ada gambar UHAMKA-nya, ada gambar sponsornya. Nah, siapa sponsornya? Itu di iklan berikutnya. Nah, ya, kira-kira begitu. Gitu. Cuman memang agak susah itu kalau sponsor itu ngirim ke Papua itu. Ya, ngirim ke Papua. Katanya lebih mahal biayanya timbang itunya tumblernya. Nanti dirapel Pak. Dirapel. Ada pakai tumbler. Yang itu. Baik. Tapi untuk menggairahkan dakwah tentu kita bahagia ya, ada saudara-saudara kita dari Papua ya. Alhamdulillah ini saya dalam beberapa, ini kabar baiknya Bapak Presiden, dalam beberapa minggu terakhir ini berkomunikasi dengan saudara-saudara dari Papua ini agak intens ya. Ya gara-gara Zoom ini ya. Gara-gara Zoom ini. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu kabar baik untuk kita menghidupkan, menggairahkan ya dakwah kita. Insya Allah ini kebetulan bagi keluarga besar UHAMKA tentu perlu mendapatkan informasi bahwa kalam subuh ini begitu terbuka Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya warga UHAMKA, tidak hanya warga persyarikatan ini ternyata sudah terdeteksi ya beberapa nama yang ikut bergabung itu ya simpatisan ya, juga ikut bergabung di kalam subuh ini. Ya, artinya apa? Bahwa pikiran-pikiran baik kita ini objektif diterima ya, Bapak sekalian. Karena itu, Ustadz Widianto ini, alhamdulillah ikut mencerahkan tidak saja di lingkungan FAI, tapi juga UHAMKA. Tidak saja UHAMKA, tapi juga persyarikatan secara keseluruhan. Tidak saja persyarikatan, tapi siapa saja yang hendak bergabung dengan kalam subuh. Alhamdulillah ya. Nah, baik Bapak sekalian, pada kalam subuh kali ini, ya, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa di kalam subuh pada Sabtu ya, pada Sabtu subuhnya itu terkait dengan hadis ya. Sekarang terkait dengan hadis kepribadian Rasulullah SAW ya, bahwa Bapak sekalian sudah mengetahui ya, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah ya, ada teladan. Jadi meskipun Rasulullah itu ada sebagai utusan Allah, sebagai nabi, tapi Rasulullah juga ada sebagai manusia. Nah, jangankan sebagai rasul dan nabinya, Bapak sekalian, Rasulullah sebagai pribadi, sebagai manusia biasa, itu memberi inspirasi luar biasa. Karena beliau ini adalah manusia utama ya, Bapak sekalian. Jadi kalau nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan oleh Ustadz Purwidianto, ini kaidahnya beliau yang tahu ya. Jadi kita harus sadar mana yang Muhammad sebagai nabi, mana yang Muhammad sebagai rasul, dan mana yang Muhammad sebagai manusia. Tapi sebagai manusia ada kebaikan yang mungkin bisa kita ikuti. Tapi jangan kemudian kita nggak bisa membedakan lalu mewajib-wajibkan. Nah, ini yang kadang kita tidak proporsional. Mempelajari Nabi Muhammad itu supaya kita proporsional. Ya, proporsional. Tahu diri gitu ya maksudnya. Nah, sebagian dari kita ya, bisa jamaah, bisa saya kadang-kadang nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri maksudnya itu Muhammad sebagai nabi ya, berlakulah untuk nabi. Nah, kita sebagai Muhammad sebagai manusia ya berlaku juga mungkin bisa jadi untuk kita meskipun tidak selalu dan bisa jadi tidak mampu kita ya, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Purwidianto. Kita punya waktu ya sampai jam 5.50 ya, 5.50 untuk Ustadz Purwidiantonya ya. Atau boleh lewat dikit 5.51 lah Ustadz Purwid. Nah, kemudian nanti kita akan mengakhiri ya jam 6:15, 6:20 ya. Sebagaimana kita tahu bahwa subuh kita itu agak mundur ya. Tadi pas kita di masjid itu
jam 5:05 itu masih di masjid ya, zikirnya belum selesai. Kira-kira gitu. Jadi kita agak molor dikit, bukan molor karena memolorkan diri, karena kita adaptasi dengan waktu subuh ya. Kepada Ustadz Purwi Dianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakkara aw arada syukura. Suara di saya agak mantul nih Ustaz Fajri. Oke, tapi bagus di kita ini. Oh gitu, baik. Kita Kalau bagus, itu saya teruskan. Iya, cukup jelas. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita masih diberi limpahan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beraktivitas mengawali hari kita dengan melaksanakan sholat subuh insya Allah secara berjamaah, dan kemudian kita sama-sama mengkaji hadis Nabi dalam program Kalam Subuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mencintai umatnya. Maka bukti kecintaan kita juga hendaknya kita munculkan dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga dengan cara membaca sholawat. Mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu peserta kajian Kalam Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edisi mengenal Nabi Muhammad SAW, hari ini kita akan diskusi terkait dengan cara makan Nabi. Nah ini sebelum kita mulai, saya berangkat dari sini terlebih dahulu bahwasanya makan itu dalam perspektif Islam ternyata tidak hanya sekedar makan gitu, tapi makan juga memiliki dampak secara fisiologis terhadap fisik kita, dan juga makan ternyata memiliki dampak secara psikologis. Mungkin ini perlu kajian tersendiri ya oleh para ahlinya. Ini saya kutipkan potongan surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakuluhu hani'am mari'ah. Maka makanlah pemberian itu sebagian makan yang hani, yang baik, dan kemudian mari'ah. Maka di sini makanan yang baik juga memiliki akibat yang baik. Kemudian ada hadis Nabi yang saya kutip, man nabatalah muhu minasuhti fannaru aulabi, bahwasanya daging yang tumbuh dari sesuatu yang tidak halal atau yang haram, maka neraka adalah yang pantas memakannya. Ini paling tidak dua dalil ya, satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi yang memberikan gambaran bahwasanya makan memberikan dampak fisiologis secara fisik, dan kemudian juga memberikan dampak secara psikologis. Dan dalam Islam juga bahwasanya aktivitas kita termasuk makan merupakan bagian dari ibadah. Ini sudah sering kita diskusikan bahwasanya apapun aktivitas kita termasuk makan, apabila kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga merupakan bagian dari ibadah. Nah, baik, ini mungkin materi yang akan kita diskusikan hari ini. Saya membagi menjadi 3, mudah-mudahan ini waktunya mencukupi. Makan dalam perspektif hadis itu saya mencoba membagi 3. Yang pertama sebelum makan, kemudian ketika makan atau pada waktu makan, dan setelah makan. Ini saya kutipkan beberapa hadisnya. Nah ini Rasulullah SAW yang dilakukan sebelum makan.
Yang pertama adalah Rasulullah SAW selalu memilih makanan yang terbaik. Ini hadis yang beberapa waktu lalu pernah kita diskusikan sama-sama. Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah baik, thayyib. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam sebagaimana diperintahkan kepada rasulnya apa? Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ini bima ta'maluna alim. Bahwasanya rasul itu diperintahkan untuk makan yang baik. Kemudian pada ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang beriman kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah apa yang baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Nah, ketika memilih makanan yang baik ini, maka sebenarnya ada kajian tersendiri terkait dengan makanan apa saja yang dipilih oleh Rasulullah. Ada madu, ada sari dan seterusnya. Nah, tapi saya fokus hari ini adalah terkait dengan apa? Dengan cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, Rasulullah SAW itu memilih makanan yang terbaik, otomatis halal ya, halalan thayyibah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum makan Rasulullah SAW itu selalu memuji makan. Jadi memuji makanan. Ini adalah ada salah satu hadis an Jabir bin Abdullah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Ada sebagian mengatakan al-idam. Faqalu ma indana illa khulun pada abihi faja'ala ya'kulu bihi wa yaqulu ni'mal udmi atau ni'mal idami al-khullu, ni'mal udmi al-khullu. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah suatu saat bertanya kepada keluarganya tentang udmu, idam, lauk. Nah, kemudian keluarganya menjawab, kita tidak memiliki lauk kecuali. Maka kemudian Rasulullah SAW makan dengan cuka tadi, dan kemudian Rasulullah SAW berkata apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi makan cuka dengan apa? Dengan yang lainnya bisa jadi cuka tidak lebih baik. Tapi ternyata Rasulullah SAW memujinya, gitu kan. Kemudian kebalikannya juga sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu tidak pernah mencela makanan. Ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qatu inishtahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila menyukai makanan yang telah dihidangkan, maka beliau memakannya kalau suka. Tetapi kalau tidak suka, bisa jadi karena tidak berselera atau ada alasan tertentu, maka tarokahu. Rasulullah SAW itu meninggalkannya. Jadi tidak kemudian mencelanya ketika tidak menyukainya. Tetapi ketika menyukainya, bisa jadi Nabi memuji makanan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan, mengajak orang lain untuk makan bersama. Nah, ini hadis Nabi, fajtami wala ta'amikum. Berkumpullah kalian untuk menyantap makanan kalian. Wazkurusmallahi yubarik lakum fi. Dan kemudian sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan. Jadi kata kunci adalah apa? Fastami'u ala ta'amikum. Jadi hendaknya kita berkumpul untuk menyantap makanan tersebut secara bersama-sama. Maka ini mengindikasikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ingin tidak makan sendirian. Ketika makan selalu mengajak orang lain. Bisa jadi keluarganya atau bisa jadi para sahabatnya. Nah, ini juga ada hadis yang bisa kita jadikan sandaran. Ahabut ta'ami ilallahi maka surat alaihil aidi. Bahwasanya makanan yang disukai adalah apa? Yang dimakan oleh banyak orang. Nah, jadi ini paling tidak bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan maka selalu mengajak orang lain untuk ikut makan bersama. Nah, kemudian yang kelima,
Rasulullah SAW itu sebelum makan apa? Membagi makanan kepada orang lain. Ini hadis yang sering kita dengar secara bersama-sama. Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jadi jika engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya. Dan kemudian perhatikan tetanggamu. Jadi hendaknya ini adalah sebuah perintah untuk kita membagi masakan kepada tangga kita. Bahkan saya pernah membaca dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ketika makan sama Sayyidah Aisyah ditanya, sudahkah makanan ini dibagi kepada tetangga kita? Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan iya sudah gitu kan. Terus kemudian ditanya satu persatu, bahkan dalam hadis tersebut Aisyah sedikit agak bosan mendengar perkataan Rasulullah SAW yang menanya dengan perkataan yang sama, sudah dibagikan belum ke A, C, B dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab, sudah dibagikan semua kecuali yang tersisa yang akan kita makan ini. Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian mengatakan bahwasanya hakikat harta itu ada 3. Yang pertama adalah yang kita makan, ya, kemudian habis, atau yang kita pakai, kemudian dia menjadi usang, atau yang kita sedekahkan, maka dia menjadi kekal. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebelum makan membagikan makanan kepada orang lain. Nah kemudian ini juga sama. Sebelum makan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW mendahulukan makan daripada sholat. Ini ada hadis yang saya pikir sering kita dengar. An Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, idza wudi'a 'asya ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya'i wa la yaj'al hatta yafruhu minhu. Bahwasanya apabila makan malam sudah tersedia, sudah dihidangkan, dan kemudian datang sholat isya, gitu kan. Maka apa yang dipilih? Maka dahulukanlah makan malam. Maka dahulukanlah makannya dan jangan tergesa-gesa hingga menyelesaikannya. Gitu kan. Nah, dalam penjelasannya betul hadis ini hanya berkaitan dengan kasusnya adalah sholat isya. Gitu. Jadi disediakan makanan. Terus kemudian datang waktu isya, maka kemudian diperintahkan untuk makan terlebih dahulu sampai habis, tidak boleh tergesa-gesa, makan hingga kemudian menyelesaikannya walaupun sholat isya sudah berlalu. Nah, hadis ini betul tadi berkaitan dengan sholat isya, tetapi kemudian dalam berbagai syarahnya hadis ini menjelaskan tidak hanya sholat isya gitu kan, tetapi juga sholat-sholat yang lainnya gitu kan. Tetapi hadis ini juga dalam penjelasannya tidak kemudian kalau waktu-waktunya sudah mau habis, ya maka kemudian ya tetap harus melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi hadis ini dalam kondisi normal, di mana waktu isya datang di awal waktu, atau waktu sholat datang di awal waktu, kemudian kita dihidangkan dengan makanan, maka ketika kondisinya seperti itu, maka kita diperintahkan untuk makan terlebih dahulu. Tetapi bisa jadi kondisinya umpamanya waktu sudah mau habis, ya maka kita harus memilih sesuatu yang wajib, yaitu melaksanakan sholat terlebih dahulu. Gitu. Ya ini yang keenam, Rasulullah SAW mendahulukan makan daripada melakukan sholat. Nah kemudian ini juga sama, apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum makan, yaitu mencuci tangan. Ini ada hadis Nabi, kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddoa wa idza arada ayakula khasala yadayhi. Jadi Rasulullah SAW ketika hendak tidur dalam kondisi janabah, maka Rasulullah SAW berwudu terlebih dahulu, kemudian baru tidur. Dan kemudian yang kedua, wa idza arada ayakula khasala yadayhi, dan apabila hendak makan, maka Rasulullah SAW itu mencuci tangannya terlebih dahulu. Dan kemudian ada hadis Nabi juga yang kedua, ini terkait dengan wudhu sebelum makan dan sesudah makan. Ada hadisnya, Ali bin Abbas anna Rasulullah SAW kharaja ilal khalai fa qurriba ilaihi ta'am fa qalu ala na'tika bi wudhu'in qala inna ma umirtu bil wudhu'i idza qumtu ila shalah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW disuguhi makanan, dan kemudian Rasulullah SAW minta diambilkan air untuk berwudu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya
Rasulullah berwudu sebelum makan, dan kemudian saya dapatkan hadis Nabi juga Rasulullah melakukan wudu setelah makan. Yang walaupun nanti perdebatan hukumnya, fikihnya, apakah kemudian makan itu membatalkan wudu atau tidak. Setelah kita kumpulkan berbagai hadis terkait dengan makan dan berwudu, maka kesimpulannya makan itu tidak membatalkan wudu. Dalam banyak keterangan Rasulullah SAW ketika berwudu dan kemudian makan, kemudian setelah itu berkumur-kumur dan kemudian tidak berwudu kembali. Jadi maka kemudian secara hukum makan itu tidak membatalkan wudu. Kurang lebih seperti itu kaidah hukumnya. Walaupun nanti kita dapatkan beberapa keterangan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan setelah makan berwudu dan seterusnya. Ini juga hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW sebelum makan melakukan wudu. Tetapi hukumnya makan itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini yang ketujuh yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum makan. Nah, maka kita bisa ambil beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan. Yang pertama adalah ketika sebelum makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih makanan yang terbaik. Kemudian yang kedua memuji makanan. Kemudian kebalikannya Rasulullah tidak mencela makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengajak orang lain makan bersama. Kemudian membagi makanan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah memerintahkan mendahulukan makan daripada sholat, dan kemudian Rasulullah SAW mencuci tangan sebelum makan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum makan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makan. Nah, ini yang saya dapatkan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW itu makan di atas lantai, jadi tidak di atas meja. Makalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala khiwanin wala fi sukurujah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan di atas meja. Jadi khiwan itu suatu tempat yang tinggi, kan? Suatu tempat yang tinggi yang di situ diletakkan makanan, ya. Kalau bahasa kita mungkin meja. Wala fi sukurujah. Jadi sukurujah itu adalah piring kecil. Nah, Rasulullah SAW itu selalu memakan di atas piring yang besar bersama para yang lainnya, gitu. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja, tapi selalu makan di atas lantai. Di sini mengatakan ma'akala Rasulullah, jadi tidak pernah. Kemudian yang kedua, ini yang walaupun penjelasannya begini, ini untuk kemudian menunjukkan ketawaduan Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah SAW. Jadi karena dalam penjelasannya nanti kita dapatkan makan di atas meja dan seterusnya itu bisa jadi menunjukkan sebuah kesombongan, status sosial dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka ini nanti kita akan dihadapkan pada pemaknaan hadis secara tekstual maupun secara kontekstual. Nah, ini ntar kita dapatkan banyak. Apakah kemudian kita mengikuti hadis ini secara tekstual dalam arti kita makan di atas lantai, tidak di atas meja, bahkan mungkin ada sebagian saudara kita yang mengharamkan makan di atas meja karena dikatakan tidak nyunah dan seterusnya. Atau bisa jadi kita memaknai hadis ini secara kontekstual, gitu kan. Bisa jadi konteksnya memang berubah, gitu kan. Tetapi kemudian spiritnya adalah bahwasanya di situ adalah menunjukkan sebuah kesombongan. Kurang lebih seperti nanti kita akan dapatkan hadis yang seperti ini banyak sekali. Nah, ini juga sama. Rasulullah SAW itu tidak makan dalam bejana emas maupun perak. Jadi piring emas, gelas emas, perak itu tidak boleh digunakan. Jadi ini hadisnya an Hudzaifah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jadi dengan jelas ini wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Jadi ini jelas bahwasanya tidak boleh kita minum di bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Jadi ini tidak diperbolehkan. Nah, sama juga hadis Nabi
terkait dengan pakaian nanti mungkin bisa kita diskusikan, yang melarang laki-laki terutama untuk laki-laki memakai emas dan sutra. Tapi di sini fokus kita adalah bahwasanya tidak boleh minum gitu kan menggunakan wadah dari emas dan perak gitu. Karena banyak setahu saya hadis-hadis yang berbicara ini. Kalau hadis ini mengatakan apa? Lahum fid dunya, jadi itu adalah perhiasan mereka dunia, sedangkan bagi kita umat Islam itu adalah perhiasan di akhirat nanti. Kemudian, nah ini Rasulullah SAW apa yang dilakukan ketika makan? Tidak bersandar. Jadi Rasulullah SAW ketika makan tidak bersandar. Ini hadisnya an Abi Juhaifah. Qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la akula wa ana muttaqi. Jadi Rasulullah SAW ketika makan itu tidak bersandar. Jadi tidak bersandar nyender gitu kan dalam bentuk apapun, karena dalam penjelasan nanti ada nyender tengkurap dan seterusnya gitu kan. Tapi intinya dalam kondisi normal Rasulullah itu tidak makan dalam kondisi bersandar. Selalu tegak gitu kan. Nah, ini bagaimana cara duduk Nabi ketika makan, ini diterangkan dalam hadis yang lainnya. Ini saya kutipkan an Abdullah bin Basir qala ahdaitun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan. Fajasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi yaqulu faqala arabi ma hadhil jilsah qala innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabaran anidan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diberikan hadiah kambing ya oleh orang Badui gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas kedua tumitnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah SAW duduk di atas kedua tumitnya. Jadi kayak orang sungkem itu mungkin kalau dalam bahasa dalam ilustrasi saya gitu kan. Kemudian orang Badui itu mengatakan, duduk apakah ini? Sungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang lemah lembut dan tidak menjadikan hamba yang keras. Jadi ini bagaimana Rasul ketika duduk gitu kan makan, yaitu dengan bersandar pada kedua lututnya. Kemudian, ini lupa saya munculkan ya. Jadi Rasulullah SAW itu ada hadis lain yang kemudian menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika makan duduk itu menduduki salah satu kakinya. Jadi dan kemudian mengangkat lutut kanannya. Kalau teman-teman para jamaah ini mungkin pernah melihat bagaimana saudara kita dari jamaah tabligh makan bersama. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kaki kirinya dibuat alas. Nah, kemudian lutut kaki kanannya dinaikkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Perempuan. Itu seperti itu gitu. Oke. Jadi dalam hal ini ada dua hadis yang menerangkan bagaimana Rasul ketika makan. Yang pertama adalah meletakkan duduk dengan berlandaskan pada kedua tumitnya, berlutut dan melandaskan pada kedua tumitnya. Yang satu melandaskan pada tumit kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya mengangkat. Ini mohon maaf, ini tidak saya munculkan hadisnya. Jadi itu dua hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW duduk dan kemudian menegaskan Rasulullah ketika makan tidak pernah dalam kondisi bersandar. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sering kita lakukan ya, bahkan mudah-mudahan tidak pernah tertinggal, yaitu membaca doa sebelum makan. Ini hadisnya ya hulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ini hadisnya lengkap, wahai hulam ini anak gitu kan. Samillah, maka bacalah bismillah. Kemudian wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan kamu, dan makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu yang dekat. Nah, kemudian ini yang saya ambil yang pertama, bahwasanya membaca doa. Ini saya munculkan hadis yang lain yang mendukung hadis di atas. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyazkur ismallah. Kalau kamu makan, maka hendaknya kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna siya ayyazkuru ismallahi taala fi awalihi. Kalau kemudian seandainya terlupa
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak makan, falyakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka kalau kita ingatnya di pertengahan makan, ya apa yang kita lakukan? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kita mengucapkan itu. Nah, jadi bagaimana doa apa ya? Kalau hadis ini menegaskan ya cukup dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemudian menyantap makan. Nah, boleh nggak ada doa yang lain diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makan? Ya makan dengan tangan kanan. Ya. Tadi hadisnya sama gitu kan. Wakul biyaminika, maka makanlah dengan tangan kamu. Nah, ini ada hadis Nabi yang saya munculkan. Di antaranya adalah an Jabir an Rasulillah SAW qala la ta'kulu bishimal. Jadi ini perintah tegas, tidak boleh kemudian makan dengan tangan kiri. Fa'inna syaitana ya'kulu bisimal, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ini berlaku umum, tidak berlaku umum dalam arti ketika seseorang memiliki anggota tubuh yang lengkap, tangan kanan dan kiri, maka ya ini berlaku, tidak boleh kemudian dengan alasan tertentu seperti kidal dan seterusnya itu kemudian menjadikan diperbolehkan makan dengan tangan kiri. Jadi ini jelas kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan apapun kondisinya. Terus kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makan? Tidak meniup. Nah ini juga sama, tidak meniup makanan yang panas, gitu kan. Nah ayatan nafasa fil ina au yunfakhu fi. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk menghirup udara dari gelas yang panas dan kemudian meniup di dalamnya. Mungkin ini akan lebih bagus kalau para dokter ya, teman-teman di Fakultas Kedokteran bisa menjelaskan kenapa tidak boleh meniup gitu kan dan seterusnya gitu. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makan? Ini sama wakul mimma yalika. Maka makanlah dengan yang dekat yang ada di hadapanmu. Ini juga sama dalam hadis yang kedua. Kulu fil qas'ati min jawani biha wala ta'kulu min wasatiha fainal barakah tanzilu fi wasatiha. Ini adalah bahwasanya hendaknya kalau makan kita itu dari yang paling pinggir itu kan, yang dari dekat kita. Tidak boleh kemudian kita langsung mengambil bagian tengahnya. Ini kan kemudian tadi merujuk pada hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika makan selalu mengajak temannya gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, ini yang sering kita lihat, makan dengan 3 jari. Inna Rasulullah SAW karena ya'kulu bi salasi asobi. Fa faraha la'ikoha. Jadi Rasulullah SAW itu makan dengan 3 jari. Mana yang dipakai adalah jari jari jempol, gitu. Kemudian jari manis dan jari tengah. Itu yang digunakan Rasulullah SAW ketika makan. Yang walaupun nanti dalam sarahnya, dalam sarah Samail itu juga dijelaskan bahwasanya ini menggenggam makanan gitu kan. Tidak kemudian berlaku bagi semua makanan gitu. Artinya bisa jadi dalam ada makanan-makanan tertentu yang berkuah kalau boleh dikatakan, maka tidak mungkin kita menggunakan 3 jari gitu kan. Sehingga kemudian dalam penjelasannya kalau dibutuhkan 3 jari untuk menggenggam, maka cukup 3 jari, kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian dibutuhkan 4 jari, silahkan 4 jari. Kalau dibutuhkan 5 jari, silahkan dipergunakan gitu kan. Tadi paling tidak penjelasannya seperti itu, tapi kemudian kalau mencukupkan untuk memegang dengan 3 jari makanan tersebut, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian, ini juga sama, menyedikitkan asupan dan memperbanyak kunyahan. Nah, ini mungkin dalam paling tidak untuk memudahkan tercerna ya makanan. Jadi tidak kemudian kalau makanan sedikit itu kan mengunyahnya lebih mudah gitu kan, berbeda dengan suapan yang banyak. Ini jangan sampai dibalik gitu kan. Kadang-kadang kita melakukannya dengan dibalik, suapannya banyak tapi kunyahannya sedikit. Nah, itu dikatakan kasihan pencernaannya. Kemudian yang selanjutnya ini apa yang dilakukan Rasulullah, tidak makan terlalu kenyang. Ini hadis Nabi yang sering kita munculkan ketika kita puasa ya. Ini sering muncul mamala adami
wi'aun syarrun min batnihi gitu kan. Jadi tidak ada tempat yang paling jelek daripada di dalam diri manusia kecuali perutnya. Hasbu adam luqomatun yakimna sulbahu. Jadi dikatakan bahwasanya cukuplah baginya itu makan yang kemudian makan itu mampu menegakkan tulang punggungnya. Itu kan artinya mampu memberikan tenaga gitu. Fa'ilam yaf'al gitu kan, kalau dia mau lebih dari itu, maka apa yang dilakukan? Maka fasulus li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wasulus li syarabihi, kemudian sepertiga untuk minumannya, wasulus li nafasihi, dan kemudian sepertiga untuk nafasnya. Jadi tidak boleh kemudian terlalu kenyang dalam makan. Nah, kemudian ini sehingga saya munculkan kurang lebih apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makan. Yang pertama, Rasulullah makan di atas lantai, tidak di atas meja, kemudian tidak menggunakan peralatan emas dan perak, kemudian tidak bersandar ketika makan, membaca doa ketika makan, dan kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian tidak meniup makan dari yang terdekat, itu kan, maksudnya yang dekat dengannya, tidak kemudian mengambil yang tengah atau mengacak-acak, kemudian makan dengan 3 jari, dan kemudian makan sedikit suapan, dan kemudian yang terakhir makan Rasulullah SAW itu tidak terlalu kenyang. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana Rasulullah SAW setelah makan? Nah, ini membersihkan makanan yang jatuh dan kemudian memakannya. Tapi dengan apa? Dibersihkan dulu ya. Ini hadisnya idza saqatat min ahadikum luqmah fal yumit maka nabiha min adza tsumma yakulha wala yad'ha lisyaiton. Jadi apabila ada suapan makanan di antara kalian yang terjatuh, maka hendaknya membersihkan bagian yang kotor. Nah, kemudian setelah dibersihkan maka diperbolehkan untuk memakannya, dan kemudian jangan meninggalkan untuk syaitan. Karena ya bisa jadi makanan yang seharusnya bisa kita konsumsi, kalau ditinggalkan itu dimakan oleh syaitan. Nah, kemudian ini tadi sama menjilati jarinya 3 kali. Kalau dalam versi hadis yang lain dikatakan 3 kali, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jadi hadis ini menjelaskan apabila di antara kalian setelah selesai makan, maka jangan kalian mengusap tangannya, jadi membersihkan tangannya gitu kan, hingga ia menjilatinya atau minta dijilati gitu kan, atau orang lain yang menjilatinya. Dan dalam hadis Nabi yang lain mengatakan ini 3 kali gitu kan. Hadis lain juga kemudian menjelaskan karena kita tidak tahu makanan yang mana yang kemudian itu memberikan keberkahan bagi kita gitu. Sehingga kemudian diperintahkan untuk membersihkannya dengan cara menjilatinya. Kemudian, nah ini berdoa setelah makan. Ini saya munculkan hadisnya dan sering saya yakin kita membacanya. Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, innallaha la yarda anil abdi ayyakula aklata fayahmadahu 'alaiha. Jadi Rasulullah SAW itu sangat suka apabila hambanya kalau sudah makan itu mengucapkan tahmid atau memujinya dengan mengatakan alhamdulillah di antaranya. Au yashroba syurbata fayahmadahu 'alaiha, atau juga setelah makan, setelah minum memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau doanya Allahumma alhamdulillah at'amana gitu kan. Wa syaqona. Wa jalana minal muslimin, itu di antara doanya. Nah, kemudian maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah makan, yang pertama adalah membersihkan makanan yang terjatuh, dan kemudian kalau sudah bersih maka boleh untuk dimakan, dan kemudian menjilati jari-jarinya, dan kemudian berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Saya yakin banyak sekali yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita munculkan kembali, menambah materi ini dengan berbagai sudut pandang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Fajri. Baik, terima kasih Ustadz Purwidianto. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tahu ya, untuk yang baru tahu ya.
yang sudah lama semakin memantapkan hati bahwa beberapa cara makan Rasulullah itu pertama ya memang harus kita ikuti, mungkin begitu ya kira-kira, dengan kontekstualisasi dan tekstualisasi ya Bapak Ustaz, karena bisa jadi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ya, misalnya tadi disebut sebaik-baik lauk adalah cuka ya, sebaik-baik adalah cuka ya, waktu itu memang yang ada adalah cuka misalnya kan gitu Bapak sekalian, artinya kebersyukuran itu penting. Nah Bapak sekalian, tadi Ustadz Purwidianto sudah menyampaikan ya bahwa makanan itu berdampak secara fisiologis dan psikologis itu sekalian ya. Jadi tidak sekedar kenyang ya secara psikologis gitu ya, tapi juga ada dampak psikologis. Karena itu memang harus diperhatikan betul apa yang hendak kita makan ya. Nah, Rasulullah tadi sudah disebut oleh Ustaz Purwidianto ya, man nabata lahmuhu minasuhti fannaru aula bihi. Jadi siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram ya, itu maka neraka itu adalah lebih utama. Jadi harus memperhatikan betul itu makanan yang tidak kita masukkan. Harus tahu itu sumber makanan itu ya. Jangan sampai kita asal makan saja, tidak tahu dari mana sumbernya. Maka beberapa waktu yang lalu ada istri juga harus diajak ke penjara, katanya begitu ya. Karena istri nggak nanya-nanya itu uang yang dibawa dari kantornya itu atau uang yang ditaruh di rumah itu dari mana. Jadi itu lompat ya, pikiran saya barusan lompat. Kemudian Bapak sekalian, banyak. Nah, beberapa di antaranya bisa kita praktekkan ya, kayak Ustadz Wahid itu sering menyebut ini, Rasulullah itu apa bedanya kita dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, gitu ya, Buya Sayonara ya. Jadi kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan, jadi sering makan ya. Maka atau membengkakkan seluruh bagian badan, PSBB katanya ya di masa pandemi ini. Dan selanjutnya Bapak sekalian, ini banyak yang menginspirasi ini sebenarnya Ustadz Pur. Ini Rasulullah ini kenapa tidak boleh meniup makanan? Nah, ini tugasnya Ibu Mona ini dari ilmu kedokteran. Nah, emang efek mulut itu apa? Kira-kira kok Rasulullah itu melarang ya untuk meniup makanan ya. Padahal Rasulullah dulu nggak belajar biologi, ya. Nggak belajar ilmu permakanan ya, ilmu makanan gitu ya. Kemudian apa efek ke tubuh, selain ini efek fisiologi mungkin ya. Nah ini nanti mungkin integrasi keilmuan Bu Mona ya, dan Bapak Ibu dari kedokteran, atau ilmu gizi ya, ilmu gizi barangkali itu. Itu kenapa makan di bawah itu Rasulullah melakukan makan di bawah itu kenapa? Kemudian membengkokkan kaki kanan ya, mendirikan kaki kanan ya, diangkat gitu, kemudian bersandar pada kaki kiri, itu apa maksudnya? Itu efeknya pada tubuh itu apa? Apakah itu cara diet? Kan kira-kira begitu ya. Maksudnya ini perlu lanjutan nih nampaknya Ustadz Pur, dan kita percaya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Karena itu saya persilahkan kepada Bapak sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Ini di layar monitor sudah muncul ada pertanyaan dari Bapak Supriyono dari Probolinggo ya. Itu apakah ingin langsung atau cukup lewat chat saja, Pak Supriyono? Lewat chat saja, saya kurang dengar. Oke, saya ya baik, terima kasih Ustadz Pak Supriyono ya. Saudara kita bila akan makan buka puasa selalu dan wajib berdoa Allahumma lakasumtu, nih maksudnya. Ini mohon penjelasan. Ini kekuatan hadis itu bagaimana ya, kira-kira begitu. Kemudian ada dari Ibu Anissa Nurwiyati. Bu Anissa, apakah ingin secara langsung atau chat? Kalau silakan kalau secara langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon info. Tadi disebutkan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah makanan itu dicocolkan kepada cuka itu atau cuka dituangkan kepada makanan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Ini menginspirasi ya Bu Usulan itu. Itu cara menyajikan garam itu juga ternyata beda ya Bu Usulan. Sama-sama garamnya, ya, tapi dicampur ke makanan pada saat panas dengan mengkonsumsi garam sambil dicocol itu ternyata punya efek ya. Mungkin ke cuka juga sama ya. Nah ini lagi-lagi ini bagian ilmu gizi ya. Kalau kita menganggapkan garam itu mau di awal atau di akhir atau disatukan atau dipisah seolah-olah seperti sama ya. Padahal bisa jadi ada proses kimiawi ya yang kemudian mengubah unsur ya. Karena kan efek panas itu kan mengubah ya Bu Selen ya. Misalnya kayak gitu. Ini kayaknya Ustaz Pur ini kita tambah serius nih urusan makanan ini ya. Baik, selanjutnya ini ada mahasiswa sejarah ya. Mbak Melinda, apakah ingin secara chat atau langsung? Silakan. Aja Pak, soalnya jaringan Melindanya nggak kuat. Oke, baik. Terima kasih Melinda. Saya bacakan Ustaz Purwidianto dari Melinda ini. Ini Mbak Melinda ini, saya harus sebut ini, beliau ini masih mahasiswa, Bu, tapi tulisannya sudah ada di jurnal. Ya, sudah ada di jurnal. Ya, ini produktif sekali ya. Mahasiswa sejarah UHAMKA. Produktif. Nah, apa pertanyaan beliau? Bagaimana sebenarnya hukum makanan atau kue yang mengandung rum, sejenis alkohol yang memang digunakan khusus untuk kue? Karena banyak sekali yang menganggap rum dan rum butter itu haram padahal tidak memabukkan, tapi hanya untuk mengembangkan tekstur kue saja. Nah, Ustaz Purwidianto ini. Jadi ini Ustaz Purwidianto ini jadi LPPOM MUI ya. Baik. Iya, dari Pak Suluh ya, Papua ya. Iya, oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa makan Pak Ustadz, memang di Jayapura juga ada kajian-kajian yang setiap minggu kami ikuti gitu. Terkait dengan doa makan itu yang kami pernah dengar itu hanya mengucap Bismillah saja, tidak sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin ini mungkin perlu penyampaian yang lebih ini lagi Pak Ustadz terkait dengan doa ini. Jadi yang kami ketahui hanya cukup mengucapkan Bismillah saja, tidak harus mengucapkan sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kiranya mungkin pencerahan kepada kami Pak Ustadz. Itu yang kedua, ucapan untuk melakukan sesuatu itu apakah juga itu berlaku untuk untuk melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan kita setiap hari atau apapun yang akan kita lakukan itu, apakah hanya melakukan Bismillah atau hanya mengucapkan Bismillah saja, atau mungkin ucapan Bismillah hanya berlaku untuk kita mau makan, Pak Ustaz. Mungkin itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suluh dari Papua. Terakhir ini ada Buya Sayonara ya. Ini ada 5 penanya ya. Ini urusan makan memang banyak. Saya pengen nanya juga sebenarnya. Buya Sayonara silakan. Saya hanya mau nebeng dengan apa tadi Pak Sugiono tadi tentang doa ketika berbuka puasa itu ya. Tetapi barangkali pertanyaannya adalah doa berbuka puasa ini dibaca ketika kita sudah berbuka puasa atau sebelum? Sebab kalau misalnya mengambil contoh dengan salah satu doa, telah hilang dahagaku, dengan ungkapan doa itu, zahabat tabang wa batalizal uruq wa sabatal ajr insyaallah, itu memaknakan bahwa sudah berbuka, baru kemudian doa itu muncul. Seperti itukah atau seperti apa? Sekarang nambah itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Sayonara ya. Baik Ustaz
Purwi, ada 5 penanya ya. Dari Pak Supriyono yang kemudian diikuti oleh Buya Sayonara, satu paket. Kemudian ada Ibu Anissa, Pak Suluh dari Papua, dan Mbak Melinda ya. Saya persilakan kepada Ustadz Purwidianto untuk merespon ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk berbagi terkait dengan beberapa hal. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Anissa ya, saya minta Anissa terkait dengan bagaimana makan cuka ya. Apakah kemudian dituangkan atau dicocolkan seperti kita makan empek-empek itu. Nah, dalam hadis yang saya dapatkan yang tadi saya munculkan, jujur saya tidak mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW caranya itu kan ketika Rasulullah makan cuka, apakah kemudian dituangkan atau dicocolkan. Jadi sebenarnya konteks hadis itu saya munculkan Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan, bahkan kemudian memuji makanan. Jadi intinya adalah sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan adalah di situ. Jadi Rasulullah SAW itu memuji makanan, kendati makanan yang dihidangkan cuka. Jadi ketika mencari idam gitu kan, mencari lauk makan tidak ketemu gitu kan, dan kemudian adanya cuka, kemudian Rasulullah memuji gitu kan. Jadi nimal udmi al-khullu gitu kan. Jadi sebaik-baik lauk adalah cuka gitu kan. Tapi kemudian dalam keterangannya mungkin karena keterbatasan saya tidak kemudian belum membaca bagaimana cara makan dengan cuka tadi, apakah kemudian dicampur atau kemudian dicocolkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi pesannya adalah bahwasanya keterkaitan dengan hadis tersebut adalah Rasulullah SAW itu memuji makan dan tidak pernah mencela makanan. Nanti mungkin bisa diperjelas gitu kan oleh para teman-teman yang lain itu kan bagaimana cara makan. Tadi sudah dimunculkan juga oleh Ustadz Fajri, garam itu kapan menaburnya, apakah ketika hangat atau ketika sedang dingin atau kemudian sebaliknya dan seterusnya. Itu mungkin perlu juga untuk diperjelas lebih lanjut ya. Yaitu ya Bu Anissa yang bisa saya sampaikan. Jadi konteksnya lebih pada memuji makanan. Nah, kemudian dari Ustadz Supriyono tadi terkait dengan doa berbuka ya. Jadi dalam pemahaman saya doa berbuka dalam konteks ini itu bukan sesuatu yang wajib gitu kan. Artinya itu disunahkan. Sunnah dalam konteks hukum ya, dalam artinya dikerjakan berpahala, dan juga sunnah dalam konteks hadis dalam arti itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Dan kalau kita lihat dalam penjelasan puasa itu, salah satu sunnah puasa adalah membaca doa ketika berbuka. Jadi bukan dalam konteks wajib. Nah, kemudian hadis doa yang sering kita dengar itu Allahumma laka sumtu ya wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang setahu saya ini juga sudah banyak beredar di medsos ya, yang kemudian menunjukkan bahwasanya doa tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi gitu kan. Sehingga kemudian hadis yang memiliki dasar justru zahabaz zama'u wa sabatal ajru insyaallah. Jadi hilang dahaga, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala. Nah, kemudian terkait dengan ini ke Ustadz Buya Sayonara kan gitu kan. Kapan itu dibaca? Nah, ini analisa bahasanya gitu kan. Kalau dibaca Allahumma zahabat dhama'u wa sabatal ajru gitu kan. Jadi kesannya bahwasanya setelah berbuka kemudian baru kita membaca doa. Kalau mulai dari struktur bahasanya. Terus kemudian kalau dalam prakteknya lebih banyak ketika hendak berbuka itu kita membacanya gitu kan. Secara pribadi gitu kan, saya cenderung pada pendapat yang kedua gitu kan, dalam arti ketika kita ingin berbuka gitu kan, ya insya Allah sudah ini kan hitungannya kan tinggal detik atau maka ya kita membaca doa tersebut gitu kan.
Nah, nanti kalau kemudian dibaca setelah berbuka, nanti di situ akan menimbulkan perdebatan gitu kan. Batasannya sampai mana? Apakah kita meneguk gitu kan, 1 kali tegukan, 2 kali tegukan, atau 1 gelas baru kemudian berdoa, atau setelah makan baru kita berdoa, dan seterusnya gitu kan. Saya cenderung untuk mengatakan ya ketika memang sudah tiba waktu berbuka ya kita membaca doa dan kemudian berbuka. Nah, kalau menggunakan analisa bahasa, kesannya kan itu adalah fi'il madhi ya, yang berarti sudah berlaku. Sebenarnya Ustadz Sayonara juga bisa merujuk pada Al-Quran gitu kan. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, kan itu ada Al-Quran. Jadi faiza qara'ta di situ menggunakan apa? Faiza qara'ta, apabila kamu telah membaca, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari apa? Dalam penjelasannya di situ tidak dimaknai kalau kamu sudah baca Quran kan qara'ta gitu kan, baru kemudian kamu berlindung kepada Allah, tetapi kemudian dalam penjelasannya faiza qara'ta adalah ketika hendak ya, ketika ingin membaca Al-Qur'an maka diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dari adik kita Melinda ya, terkait dengan room butter dan seterusnya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi dalam pemahaman saya ketika kaidahnya kan sesuatu yang haram itu kan memang tidak boleh kita konsumsi, kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang haram itu tidak boleh kita konsumsi, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam konteks room butter ini bisa jadi yang dipermasalahkan adalah zatnya gitu kan. Apakah kemudian room butter ini halal atau haram gitu kan. Saya tidak tahu persis apakah halal atau haram, tetapi kita harus bisa memastikan bahan-bahan dari room butter ini gitu kan. Apakah kemudian dia terbuat dari bahan yang haram atau yang halal, kurang lebih seperti itu. Ketika room butter ini terbuat dari sesuatu yang diharamkan, ya maka otomatis kita dilarang untuk memakannya, gitu. Dilarang untuk memakannya. Tetapi kalau kemudian dia terbuat dari sesuatu yang diperbolehkan, yang halal, walaupun makruh ya, yang halal, ya maka kemudian kita boleh untuk kemudian mengkonsumsinya. Jadi sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah room butter ini terbuat dari bahan apa, kurang lebih seperti apa. Ini yang membuat ini lebih paham gitu kan, ini room butter dari apa dan seterusnya. Yang walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan fungsinya sebagai pengembang makanan gitu kan, jadi apapun fungsinya, tapi kalau kemudian itu dimunculkan dari sesuatu yang haram, kaidahnya maka tidak boleh dipergunakan. Ya mungkin ada kaidah lain ya, kalau dalam kondisi darurat itu mungkin ada lagi, tapi dalam kondisi normal sesuatu yang haram tidak boleh dikonsumsi. Maka pertanyaan tadi, apakah room butter ini dari sesuatu yang halal atau yang haram? Nah, maka juga sederhana kalau bagi saya orang awam untuk kemudian dalam tanda kutip memastikan apakah makanan yang saya konsumsi itu halal atau haram, maka ya ada nggak logo MUI-nya. Nah, itu mungkin sebagai bentuk ya, untuk mengetahui halal haramnya, karena kan kita tidak mungkin untuk kemudian membaca komposisi dan seterusnya, kemudian dari setiap komposisi itu terbuat dari apa dan seterusnya, itu akan kesulitan bagi saya terutama, bahkan mungkin akan merepotkan. Ya maka secara sederhana saya akan membaca sertifikasi halalnya, halal atau haram. Ya kalau di situ ada halal dari MUI, maka saya pikir itu bisa untuk dikonsumsi, kurang lebih seperti itu. Itu ya mungkin dari adik kita Melinda gitu kan. Nah, kemudian dari Bapak Suluh tadi, terima kasih Bapak Suluh. Jadi memang dalam hadis Nabi itu dikatakan fadkurismallah. Jadi fadkurismallah. Jadi diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam prakteknya apakah kemudian kita membaca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, atau kemudian membaca doanya gitu kan, Allahumma barik lana wazidna minhu gitu kan. Jadi kalau mau makan, apakah kemudian kita membaca basmalah saja atau bismillahirrahmanirrahim, atau kemudian kita membaca doa. Jadi
dalam pemahaman saya pikir tiga-tiganya diperbolehkan, gitu kan. Jadi kalau fadhkurismallah ini dalam pemahaman saya adalah kita itu selalu mengaitkan aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, gitu kan. Bismillah kan, gitu kan. Itu adalah aktivitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebelum makan. Atau mungkin juga Bismillahirrahmanirrahim diperpanjang, saya pikir itu juga salah satu bentuk ucapan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita makan. Atau membaca doa, gitu kan. Seperti zahabaz dzama'u wa sabatal ajru, atau membaca doa Allahumma barik lana wazidna minhu, gitu kan, atau membaca doa seperti itu. Jadi saya pikir tiga-tiganya diperbolehkan karena ini kan bukan bagian dari ibadah mahdoh yang memang harus seperti itu. Kurang lebih saya memaknainya seperti itu. Jadi kita boleh kemudian hanya menyebut basmalah saja atau bismillahirrahmanirrahim atau kemudian membaca doa berkaitan dengan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya mengutip ini sering kita diskusikan kalau tidak salah, apakah kemudian aktivitas kita harus diawali dengan basmalah? Saya memaknainya iya, basmalah itu bismillah itu bukan dalam arti lafaznya, tetapi bismillah di situ dimaknai bahwasanya kita itu mengaitkan aktivitas kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengaitkan aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah, gitu kan. Makan itu kan a'malu dunyawi, gitu kan. A'malu dunya, gitu kan. Jadi makan itu kan pekerjaan duniawi. Dalam hadis Nabi, pekerjaan duniawi itu bisa menjadi amalul akhirat, menjadi bernilai akhirat kapan? Bihusni niyah, dengan niat yang baik, gitu kan. Nah, salah satu niat yang baik itu adalah dengan mengaitkan aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya apa? Dengan mengucapkan bismillah tadi. Maka hadis Nabi yang sangat familiar, yang walaupun statusnya sedikit tidak terlalu sahih, kul amrin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Ini bisa kita gunakan bahwasanya setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akto terputus. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya terputus, gitu kan. Kita makan, tetapi kemudian makan kita tidak kita niatkan dengan ibadah, gitu kan. Maka ya otomatis makan itu hanya memberikan dampak kenyang pada diri kita, gitu kan. Tetapi tidak kemudian sampai memiliki nilai ibadah, kan, gitu kan. Kita beraktivitas atau kita bekerja, kalau kemudian itu hanya amalu dunia, gitu kan, hanya pekerjaan dunia, ya maka kita mendapatkan itu. Tetapi kalau kemudian kita awali dengan bismillah, kita kaitkan aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu bisa bernilai ibadah, gitu kan. Saya memahaminya seperti itu, gitu kan. Jadi ya sama, gitu kan. Fadhkurismallah itu dimaknai adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak yang bisa menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Purwi. Ini terakhir ya. Terakhir ada Ustadz Abdurrahman dari NTT ini, Bapak dari Kalabahi. Ini ya. Silakan Ustadz Abdurrahman untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Purwidianto ya. Kita punya waktu beberapa menit lagi. Silakan Ustadz. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan Ustaz Fajri yang Ustaz Yanto terkait adab makanan atau adab terhadap makanan Ustaz. Kebiasaan kita kadang makanan sudah tersaji, kita masih ngobrol, masih cerita. Padahal saya pernah mendengar satu riwayat itu, manusialah yang menunggu makanan karena manusia yang membutuhkan makanan, bukan makanan yang membutuhkan manusia. Sehingga kalau sudah tersaji makanan, segera dimakan. Itu apa ada dalilnya, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdurrahman dari NTT ya, Kalabahi. Tapi silakan Ustaz Purwidianto, kita punya waktu 5 menit lagi ya. Oke, baik Ustaz Abdurrahman. Salah tadi agak sedikit terputus di saya, tapi mudah-mudahan saya tidak salah menangkapnya, gitu kan.
Yang pertama saya mengacu pada hadis yang mendahulukan makan daripada sholat tadi. Itu mungkin saya pikir bisa menjadi acuan bagi saya, terutama bahwasanya ketika kita makan, ya maka ketika makanan sudah tersedia, maka kita diperintahkan untuk memakannya gitu kan, sampai kemudian menuntaskannya, walaupun waktu isya sudah datang gitu kan, walaupun sudah masuk waktu isya. Nah, hal ini paling tidak menunjukkan bahwasanya ketika memang makanan sudah tersedia, kita diperintahkan untuk makan. Terus kemudian tadi berkaitan dengan adab ketika makan gitu kan. Betul, adab ketika makan itu salah satunya tidak boleh banyak berbicara gitu kan, ketika makan gitu kan, tidak boleh banyak berbicara gitu kan. Terus kemudian juga tadi makan dengan suapan yang kecil, dengan kunyahan yang banyak, itu paling tidak menunjukkan bahwasanya kita dalam tanda kutip konsentrasi ya, dalam tanda kutip memang kita fokus untuk makan, tidak kemudian kita melakukan aktivitas lain, apalagi sembari berjalan, sembari berdiri dan seterusnya. Nanti bisa didiskusikan di lain waktu gitu kan, mungkin para narasumber yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian paling tidak itu menunjukkan bahwasanya kita bukan tidak boleh dalam arti haram gitu kan, tapi memang adabnya adalah ketika kita makan tidak boleh banyak berbicara, tidak boleh, kalau lebih banyak lagi kan tidak boleh kemudian hendaknya mendahulukan orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu setahu saya adab-adabnya seperti itu gitu kan, karena ketika Rasulullah bersama sahabat menceritakan dia tidak berani mendahului gitu kan, harus Rasulullah SAW lebih terdahulu baru kemudian sahabatnya gitu kan. Itu beberapa adab, tapi sekali lagi ini adalah sebuah adab dalam arti idealnya seperti itu gitu kan, yang walaupun nanti ada bentuk-bentuk yang dilanggar gitu kan. Jadi ada orang makanan sudah tersedia tapi dia memilih sholat isya, ya nggak apa-apa gitu kan. Saya pikir sah-sah saja, karena ini adalah tataran ideal, bukan tataran hukum dalam arti halal atau berdosa, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya Ustadz Abdurrahman Saleh yang saya tangkap gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Berwidianto, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya bergabung bersama kita ini dari ada NTT tadi saya sebut ya, kemudian ada dari Papua, Jayapura ya, kemudian ada dari Bontang ya, Bontang itu Kalimantan Timur ya, kemudian ada dari Probolinggo ya, dan beberapa daerah lain ya, selain tentu Jabodetabek. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencerahan kita ini ya pada subuh kali ini luar biasa ya. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena bukan saja bernilai ketaatan ya, tapi juga punya efek ke kesehatan. Mudah-mudahan begitu. Tapi argumentasi tentang kesehatannya ya terus kita kembangkan, kita terus cari tahu ya, Bapak sekalian. Karena di sini ada Fakultas Kedokteran ya di UHAMKA itu, Ibu Mona sekali lagi saya sebutkan ya, Fakultas Kedokteran. Kemudian ada ilmu gizi ya, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tahu bahwa praktek Rasulullah itu memang ilmiah, kira-kira begitu ya. Kenapa mungkin duduk di bawah itu saya juga nggak paham ya, tapi kira-kira perlu ada penjelasan lebih lanjut ya. Sejauh ini yang kita dapatkan normatif ya, tekstual gitu, dan kerja ilmu itu kan mencari tahu. Meskipun sudah belasan abad, tapi sebagai akademisi kita kan terus menerus ya meningkatkan rasa ingin tahu untuk menyempurnakan peradaban ini, Bapak. Karena kita tahu kalau ngomong makanan itu efeknya ke fisiologis dan psikologis. Kita tahu Rasulullah itu adalah orang yang sangat sehat ya, Bapak. Dalam usia sampai 63 tahun Rasulullah itu dikabarkan hanya 2 kali sakit kalau nggak salah saya ya. Itu artinya apa? Rasulullah ini manusia luar biasa ya. Rasulullah itu manusia luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah cara beliau mengkonsumsi makanan ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ini ada informasi penting ya dari Lazismu UHAMKA. Insya Allah nanti pagi ya jam 9 itu ada kajian tentang zakat
profesi dan pajak dalam perspektif Islam. Ya, via Zoom itu akan di-share ya ke grup-grup yang ada. Itu ada narasumbernya Kiai Haji Endang Mentarja, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Kemudian Ustadz Rahmat Dahlan, ya Wakil Dekan 3 dan Wakil Dekan 4 Fakultas Agama Islam UHAMKA. Baik, Pak Uslan, ini terakhir saya sampaikan contoh tumbler ya, tumbler yang saya sebut tadi ini. Insya Allah ini beberapa pertemuan ke depan akan dijadikan door prize ya untuk menyemangati kita, Pak Uslan. Ya, mudah-mudahan tambah semangat. Selain tumbler ini tentu ada buku juga ya, Insya Allah ikut menggairahkan ya, menggairahkan dakwah kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Purwidianto. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam menjalankan aktivitas kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.